pada bab yang ke-6 kita telah mengupas satu hadis Nabi tentang larangan mengacungkan senjata kepada sesama muslim. Ya, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqa al-muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim bertemu dengan senjata mereka, bi sayfihima dengan pedang mereka atau dengan senjata mereka, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya sama-sama di dalam neraka. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, "Idza tawajahal muslimani bi sayfihima." Jika saling berhadapan dua orang muslim dengan pedang mereka, kilahumma min ahli nar, keduanya termasuk penghuni atau penduduk neraka. Maka para sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini bertanya, "Fahadzal qatil, fahadzal qatilu." Ini si pembunuh. Ini adalah si pembunuh, yaitu apa? Wajar masuk neraka. Fama balul maqtul. Lalu mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Qal, maka Nabi mengatakan, "Innahu arada qatla sahibihi." Karena ia juga berkehendak, berniat, bermaksud membunuh saudaranya. Hanya saja enggak kesampaian. Ya, karena apa? Karena dia keburu terbunuh. Maka Nabi mengatakan, "Kilahuma min ahli nar." Atau fal qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, "Ar-rajulani idza hamala ar-rajulani al-muslimani as-silah." Jika dua orang laki-laki muslim ya membawa pedang masing-masing, ahaduhuma alal akhar, yang satu menyerang yang satunya, demikian pula sebaliknya, fahuma ala jurufi jahannam, maka keduanya berada di tebing, di pinggir, di ujung neraka jahanam. Fa idza qatala ahaduhumal akhar, jika salah satu dari keduanya membunuh lawannya, fahuma finnar, maka dua-duanya di dalam neraka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Nabi mengatakan dalam riwayat lain, inna fitnatan kainah, sesungguhnya akan ada fitnah yang terjadi di akhir zaman, yaitu apa? Al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Innal maqtul qad arada qatlal qatil, yang terbunuh masuk neraka karena dia berkehendak membunuh orang yang membunuhnya. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi ini adalah isyarat bahwa ini adalah fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi kita harus menjaga diri dari perbuatan menyerang ataupun membahayakan saudara kita sesama muslim. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Ya, sungguhnya dia yang terbunuh itu juga harisan. Harisan artinya ngotot untuk membunuh saudaranya itu juga. Maka kedua-duanya di dalam neraka. Nah, demikian penelitian. Nah, ini beda halnya kalau diserang dan kita tidak mau melawan. Ya, kita tidak mau menyerang. Ya, kita tidak mau meladeni. Nah, atau kita dalam kondisi mempertahankan diri. Nah, tidak ada niat untuk membunuh. Nah, itu lain cerita, itu perkaranya berbeda. Nah, ini adalah dua orang muslim saling bertemu untuk saling bunuhan. Maka al-qatil wal maqtul finnar. Nah,
Nah, Nabi sudah mengatakan man hamala alaina silah falaysa minna. Baik. Nah, nanti akan kita lanjutkan bab yang ke-8. Bab yang ke-8 yaitu sabda Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu kembali kafir sepeninggalku, ya. Sebahagian dari kalian memenggal leher sebahagian lainnya. Ya, itu artinya saling berperang, saling menumpahkan darah, ya, sesama kalian sepeninggal aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan juga nanti bahwa yang dimaksud dengan kufar atau kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kecuali jika dia menghalalkan perbuatan tersebut, maka dia jatuh kepada kafir mukharrijun minal millah atau kafir mukhrijun minal millah, mengeluarkan dirinya atau pelakunya dari neraka. Baik, itulah dia bab yang ke-7. Nah, kita lanjutkan dengan apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya berkaitan dengan masalah tersebut. Ya. Hah? Ya, tidak berkehendak untuk mencelakai saudaranya. Yang namanya latihan, ya, yang namanya latihan, ya, tidak sungguhan. Itu berbeda dengan sungguhan. Ya, berkelahi sungguhan dengan latihan seperti yang Nabi pernah bergulat dengan sahabat-sahabat, itu lain. Ya, dan itu dapat diketahui secara urfi. Ya, kita saja kalau misalnya latihan bela diri, ya, kan kadang-kadang ada apa namanya? Tarung apa namanya kita katakan ya, latih tanding lah ya. Nah, itu akan ada atau akan jelas perbedaannya antara sungguh-sungguh dengan latihan. Nah, itu sudah diketahui lah orang yang belajar bela diri, tentu ya pelatihnya atau siapa saja secara urfi tentu bisa membedakan, wah ini sungguh-sungguh ini, kan begitu ya. Nah ini cuma latihan. Nah itu kita tentu kembali kepada urfinya. Baik. Ya. Ya tentu tidak mutlak, tidak semua ya perbuatan menghilangkan nyawa mukmin atau muslim itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kecuali dia menghalalkan perbuatannya itu. Ya, artinya apa? Dia katakan halal memerangi, halal menumpahkan darah seorang muslim. Artinya perbuatan itu dibolehkan dalam agama. Nah ini dia kufur dengan keyakinannya itu, membunuh ataupun tidak membunuh. Beda dengan masalah menghalalkan darah muslim dengan menghalalkan membunuh atau menghalalkan darah muslim. Menghalalkan darah muslim ya belum tentu pelakunya jatuh dalam kekufuran. Contohnya Khawarij. Khawarij menghalalkan darah muslim, namun dia tidak dikatakan kafir, tidak dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka menghalalkan. Yang kita maksud ini menghalalkan perbuatan menghalalkan darah muslim. Nah ini bisa jatuh kepada kufur. Nah demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak serta merta ya pelakunya jatuh menjadi kafir. Baik. Walaupun kita katakan itu adalah satu perkara besar, dosa besar, dan pelakunya diancam dengan ancaman yang berat. Ya, seperti yang disabdakan Nabi tadi, pelakunya diancam neraka. Al-qatil
wal maqtul finnar. Baik. Hah? Ya. Ini masalah Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah itu yustatab. Ya, orang-orang yang mengaku nabi atau berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yustatabu, dimintai untuk bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat setelah tegak atasnya hujjah, maka urusannya diserahkan kepada waliul amri. Ya, urusannya diserahkan kepada waliul amri. Kufur, ya, orang yang bersikeras meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Ya, tapi untuk menerapkan sabda Nabi, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah dia. Ini diserahkan kepada waliul amri. Tidak boleh, ya, pribadi melaksanakan atau mengeksekusi orang-orang yang dianggapnya murtad. Ya, dan tidak boleh juga mengacungkan senjata. Ya, nah demikian. Nah, jadi urusannya diserahkan kepada waliul amri untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku-pelaku tersebut atau kepada orang-orang yang dianggap menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dari Islam. Ya, karena sebagian pengikut-pengikut Ahmadiyah itu ada yang nggak tahu sebenarnya, jahil, ya, ikut-ikutan aja. Ya, nggak tahu apa itu Ahmadiyah, dia pikir seperti Muhammadiyah, kan gitu ya maksud dia. Nah, ada juga yang memang sudah menjadi keyakinan, ya sudah menjadi keyakinan mendarah daging, ditegakkan hujjah juga dia nggak mau menerima. Nah, ini bisa kita katakan, ya, iddi'a'un nubuwah min alamat nawaqidil iman. Pengakuan ada nabi sudah Nabi Muhammad adalah salah satu pembatal keimanan. Nah, demikian. Ya. Ada lagi yang punya? Nah. Sebagian wilayah Indonesia negeri Islam adalah negeri yang ditegakkan di dalamnya syiar-syiar kaum muslimin. Artinya tidak dilarang. Artinya tidak dilarang, ya. Bukan ditegakkan artinya benar-benar ada. Karena ada juga sebagian negeri Islam tapi nggak ada azan juga. Karena nggak ada yang azan, bukan nggak boleh azan. Nggak ada yang azan. Nah, ya, negeri Islam tapi nggak ada yang azan, nggak ada azan, bukan nggak boleh. Jadi negeri Islam negeri yang mayoritas penduduknya muslimin dan ditegakkan di dalamnya syiar-syiar kaum muslimin yang zahir seperti syahadat, sholat, puasa dan seterusnya, zakat, ya. Nah, itu dia. Itu sudah dikatakan sebagai negeri Islam. Walaupun sebahagian dari syariat Islam di dalam negeri tersebut tidak ditegakkan. Karena untuk menegakkan semua syariat Islam
Ya, untuk zaman-zaman sekarang ini enggak mustahil lah. Atau kalau kita katakan ya tidak ada lah ya. Walaupun negara yang mengaku menerapkan atau menjadikan Islam sebagai undang-undangnya, tidak semua syariat Islam juga ditegakkan. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Salat di belakang Ahmadiyah. Ya, itu tidak lepas dari beberapa kondisi. Kondisi kita tahu imamnya, kondisi kita nggak tahu imamnya, kondisi imamnya. Ya, para ulama sepakat bahwa tidak boleh salat di belakang mubtadi yang bid'ahnya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, hanya saja para ulama memerinci, membedakan antara bid'ah dengan apa? Dengan pelaku bid'ah. Seperti Jahmiyah, kufur. Hampir sama dengan Ahmadiyah, kufur. Tapi apakah ya semua orang Ahmadiyah divonis kafir? Apakah semua? Ya, nah ini tentunya jawabannya tidak. Seperti Jahmiyah, tidak semua orang-orang yang menganut paham Jahmiyah ini dikafirkan. Ya, karena ada yang awam dan begitu ya. Sebagian pengikut Ahmadiyah juga seperti itu, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada yang mengira karena kejahilannya, dia mengira Ahmadiyah itu seperti Muhammadiyah, organisasi gitu. Belum. Ya, kenapa? 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 Ya. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu kondisi imamnya, ya sholatnya sah. Ya, tapi kalau kita tahu dan dia termasuk misalnya ya orang yang bersikeras di atas keyakinan Ahmadiyah tersebut, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya, dan apabila kita ketahui maka kita mengulang sholatnya. Nah, demikian. Karena sebagian imam juga sholat di belakang kaum Jahmiyah, ya, tapi bukan orang-orang yang telah divonis kafir dengan bid'ahnya. Sama dengan sebagian keyakinan Sufi itu kufur, ya, seperti keyakinan wahdatul wujud. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang yang meyakini wahdatul wujud, ya, jahil tentang keyakinan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan yang terakhir. Tidaklah man qatala duna irdihi wa man qatala duna nafsihi wa man qatala duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang
yang melawan karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Mempertahankan jiwanya, dia syahid. Terbunuh mangkutila duna ardihi, mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Nah demikian. Terbunuh dia karena dia termasuk syahid. Maka kalau dia membunuh orang itu, maka tidak ada kafarah atasnya. Nah demikian. Secara hukum syar'i enggak ada. Kalau hukum duniawi atau di pengadilan, wallahu a'lam bagaimana kejadiannya. Tapi menurut hukum syar'i, orang yang mempertahankan dirinya kemudian orang yang menyerang itu tanpa ada maksud dari kita untuk membunuhnya mati, maka itu tidak ada tidak ada sanksi atas kita sebenarnya. Nah demikian. Misalnya ada yang mencegat kita ingin merampas sepeda motor kita malam-malam, misalnya kita melawan. Lalu ketika mengadakan perlawanan, ternyata yang berusaha merampas harta kita itu mati misalnya, ya kan? Nah, maka tidak ada hudud, tidak ada kafarah atas kita. Ya demikian saja ikhwan fillah kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.